time for today's hits and all-time favorites. Halo every people, welcome back again di Editorial Radio 109,7 FM Bandung. Gak kerasa nih, kita udah nemenin happy people semua dengan daftar lagu-lagu terbaik masa kini. Itu artinya kami harus pamit dari happy people semua. Tetapi sebelumnya gue mau ingetin kalian semua nih, kalau abis ini bakal ada Ahmad Fauzi yang bakal nemenin kalian semua seperti biasa setiap hari Rabu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan sebuah feature di mana kali ini Fauzi akan memberitahu kalian semua mengenai sejarah virus COVID-19. Nah, penasaran banget kan? Makanya jangan sampai kelewatan. Abis ini stay tune terus di Editorial Radio 109,7 FM Bandung, radionya masa kini. Your systems are offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo every people, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fauzi di Editorial Radio 109,7 FM Bandung, radionya masa kini. Nah, apa kabar nih happy people semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di awal hari Rabu ini dengan feature yang akan saya bawakan sebentar lagi. Mungkin kalian yang lagi dengerin sekarang ada yang lagi work from home atau yang tetap berangkat kantor, atau mungkin yang dengerin di rumah aja. Pantengin terus Editorial Radio karena sebentar lagi Fauzi akan memberikan informasi mengenai sejarah virus COVID-19 atau coronavirus buat kalian, yaitu sebuah wabah virus yang telah menyebar ke seluruh dunia. So, jangan sampai kelewatan hanya di Editorial Radio 109,7 FM Bandung, radionya masa kini. Sejarah panjang virus corona. Virus corona punya sejarah panjang. Semula virus ini teridentifikasi dari penderita flu biasa. Belakangan, virus makin ganas menimbulkan penyakit parah karena lompatan virus corona hewan ke manusia. Saat ini, manusia dan perekonomian dunia nyaris berhenti bergerak akibat virus corona. Tak berdaya menghadapi makhluk berukuran 80-100 nanometer, tak tahu pasti kapan bisa bergerak leluasa kembali. Sejarah virus corona pada manusia dimulai tahun 1965 saat D.A. Tyrrell dan M.L. Boyne dari Rumah Sakit Harvard, Inggris mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Pada waktu bersamaan dan setelah itu, para peneliti lain mendapatkan virus-virus dengan karakteristik mirip dari orang-orang yang terkena flu. Akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu antara lain virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus itu secara morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Sekelompok virus tersebut lantas dinamakan virus corona, berdasarkan bentuk permukaannya yang mirip mahkota. Belakangan corona resmi diterima sebagai genus baru virus. Kajian Jeffrey S. Kahn dalam jurnalnya pada November 2005 menyatakan corona menimbulkan infeksi saluran pernafasan berupa pneumonia pada bayi dan anak. Virus itu juga memicu asma pada anak-anak dan orang dewasa, serta infeksi saluran pernapasan pada orang lanjut usia. Selain pada manusia, kemajuan penelitian ragam virus corona pada hewan juga meningkat pesat. Virus diketahui menimbulkan berbagai penyakit pada hewan, seperti tikus, ayam, kalkun, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan babi. Virus-virus itu ada hanya beredar pada populasi hewan, tapi ada yang menular ke manusia. Karena itu, corona kemudian dikenal sebagai virus zoonotik atau bisa menular dari hewan ke manusia. Saat menjadi wabah, tidak mengherankan penyebab sindrom pernapasan akut parah atau dalam dunia medis dikenal dengan SARS tahun 2002 sampai 2003 di Cina Selatan adalah virus corona yang berasal dari hewan.
Epidemi SARS dilaporkan sedikitnya di 26 negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan virus corona SARS atau SARS-CoV yang diidentifikasi pada tahun 2003 dinyatakan dari hewan. Sumbernya diperkirakan melalui kelelawar yang menular ke luwak, lantas menginfeksi manusia pertama kali di Provinsi Guangdong, Cina pada tahun 2002. Gejala SARS mirip influenza seperti demam, menggigil, lemah, nyeri otot, sakit kepala, batuk kering, napas pendek, dan diare tampak pada minggu pertama dan kedua. Kemudian, menjadi parah secara cepat hingga perlu perawatan intensif. Penularan virus dari manusia ke manusia lewat percikan cairan bersin dan batuk serta tinja umumnya terjadi di fasilitas kesehatan. Setelah dilakukan penerapan pengendalian infeksi yang tepat, akhirnya wabah SARS mereda. Gelombang wabah virus corona berikutnya adalah sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS. Penyakit yang disebabkan virus MERS-CoV ini diidentifikasi di Arab Saudi tahun 2012. Sumber virus ini adalah unta. Belum dipastikan rute penularannya dari unta ke manusia. Yang pasti, wabah terjadi akibat penularan dari manusia ke manusia di fasilitas kesehatan. Orang yang terinfeksi bisa tanpa gejala, tapi ada juga yang mengalami gejala seperti demam, napas pendek, hingga gangguan pernapasan akut yang perlu ventilator bahkan kematian. Diare dan pneumonia juga dilaporkan. Virus ini umumnya menyebabkan penyakit parah pada orang lanjut usia, orang dengan kekebalan tubuh lemah, serta yang memiliki penyakit kronis seperti gangguan ginjal, kanker, gangguan paru, dan diabetes. Sejak September 2012, ada 27 negara Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika melaporkan kasus MERS. Wabah besar terjadi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Meski wabah sudah berhenti, kasus MERS masih terus terjadi. Hingga kini dilaporkan ada 2.494 kasus positif MERS dengan 858 kematian. Corona baru. Wabah terbaru virus corona terjadi sejak akhir tahun 2019. Bermula di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus diduga bersumber dari kelelawar yang menular ke hewan lain sebelum melompat ke manusia. Meski bentuknya mirip, virus ini memiliki perbedaan karakter sehingga dinamakan SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 atau penyakit akibat virus corona 2019. Sebagaimana infeksi corona lain, tampilan klinisnya dari tanpa gejala, gangguan pernapasan ringan, pneumonia, sampai gangguan pernapasan parah, bahkan gagal ginjal serta kematian. Penularan juga lewat percikan cairan bersin dan juga batuk. Masa inkubasi sekitar 2-14 hari, rata-rata gejala tampak pada hari kelima. Namun, berbeda dengan SARS dan MERS yang menular saat penyakit mulai parah. Pada COVID-19, orang sudah bisa menularkan pada 3 hari pertama saat terkena virus. Akibatnya, laju penularan COVID-19 sangat tinggi. Jika SARS sekitar 3, MERS kurang dari 1, laju penularan COVID-19 adalah 1,4 sampai 1,2. Pengendalian wabah sangat tergantung dari kewaspadaan, kesigapan, dan kesiapan infrastruktur kesehatan sejak dari manajemen pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan upaya kesehatan masyarakat. Dunia telah menjadi satu kesatuan akibat tingginya mobilitas manusia dan barang. Karena itu, tidak ada lagi penyakit negara lain. Kita semua bisa terkena. Hal lain, kita harus melakukan tugas utama manusia, yakni menjaga keseimbangan alam dengan mengonsumsi segala sesuatu secukupnya, makan hanya yang benar-benar aman dan sehat, serta dengan demikian bisa mengurangi kemungkinan lompatan virus dari hewan ke manusia.
Iya, ternyata seperti itu ya ceritanya. Semoga feature tadi bisa bikin happy people semua tetap berhati-hati sekaligus semangat di awal pagi hari Rabu ini dalam membantu Indonesia memberantas pandemi COVID-19. Sampai kembali lagi di minggu depan bersama saya di jam yang sama dalam acara feature. Dan jangan lupa nih untuk follow Instagram saya di @ahmadfauzi. Nah, abis ini bakal ada Ahmad Fauzan yang akan nemenin kamu semua dalam acara Go Green sampai jam 10 nanti. So, stay tune terus di Editorial Radio 109,7 FM Bandung, radionya masa kini.